Selamat sore. Pada kesempatan ini telah hadir Bapak Dr. Beni Wulur SH MHkes sebagai advokat, pengurus dan kurator. Seperti kita ketahui saat ini, PT Graha Cipta Sukses Tama dan PT Niman Internosa sebagai debitur dalam perkara PKPU Lavanya. Dan pada kesempatan ini Pak Beni Wulur akan menyampaikan atau menjelaskan mengenai proses PKPU dan juga trik-trik yang akan disampaikan oleh beliau. Untuk waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Beni. Ya baik, selamat sore kepada semuanya. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu PKPU dan kepelitan. PKPU itu adalah penundaan kewajiban pembayaran utang, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Begitu juga dengan kepelitan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Nah, syarat untuk PKPU dan kepelitan adalah bahwa PKPU itu adalah penundaan kewajiban pembayaran utang, di mana itu dapat dimohon baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Apabila dimohon oleh debitur, maka jangka waktu untuk diputuskannya adalah 3 hari sejak didaftarkan. Sedangkan apabila dimohon oleh kreditur, jangka waktu diputuskannya adalah 20 hari sejak didaftarkan. Kemudian syaratnya adalah harus ada 2 kreditur yang memiliki tagihan, yang mana salah satunya telah jatuh tempo. Nah, itu syaratnya. Ya. Nah, biasanya di dalam permohonan PKPU ini seringkali terjadi 2 hal. Ada yang PKPU memang betul-betul si pengusaha mengalami kesusahan, tapi ada juga yang diduga PKPU ini adalah rekayasa. Diduga, jadi kita tidak bisa selalu menuduh ya, karena kalau menuduh itu menjadi suatu fitnah, tapi nanti bisa dilihat dari jalannya perkara. Nah, kemudian biasanya di dalam mengajukan permohonan PKPU, maka si pemohon atau debitur dapat menunjuk pengurus. Ya, jadi perlu kita ketahui apabila masih dalam tahap PKPU, maka disebutnya pengurus, ya. Sedangkan kalau sudah pilot, baru yang ditunjuk tersebut dan dikabulkan oleh pengadilan biasanya disebut kurator, ya. Nah, apa sih bedanya PKPU dengan kepelitan? Jadi kalau di dalam PKPU itu biasanya namanya juga penundaan kewajiban pembayaran utang, sehingga di situ biasanya dari debitur akan mengajukan suatu proposal, ya. Proposal ini adalah proposal perdamaian, di mana proposal ini akan diajukan kepada para kreditur untuk nanti para kreditur akan mempertimbangkan apakah akan menerima proposal perdamaian tersebut atau bahkan kemudian menolak. Nah, syarat untuk diterimanya proposal perdamaian adalah 2/3 dari jumlah tagihan, ya, dari para kreditur yang hadir, ya, dan setengah plus 1, dan, ya, jadi bukan atau, di dan, harus dua-duanya terpenuhi dari kreditur yang hadir itu setuju atas proposal itu. Dan biasanya ini akan terbagi menjadi kreditur separatis dan kreditur konkuren. Jadi ini dua-duanya mesti setuju. Jadi kalau ada kreditur separatis, biasanya separatis itu yang pegang jaminan, seperti bank contohnya. Nah, itu dia karena pegang jaminan disebut separatis, ya. Nah, kalau kreditur separatis yang pegang jaminan itu sama, dia juga sama, jadi harus 2/3 dari jumlah tagihan dan setengah plus 1 harus setuju. Begitu juga kreditur konkuren, itu sama, 2/3 dari jumlah kreditur konkuren yang dari jumlah seluruh tagihan kreditur konkuren yang hadir tersebut, ya, plus, ya, dan setengah plus 1 dari yang hadir itu harus setuju, baru proposal perdamaian itu bisa diterima. Nah, apabila ditolak, maka otomatis menjadi pilot, ya.
Nah, apa bedanya permohonan pilot dan permohonan PKPU? Jadi kalau permohonan pilot berarti perusahaan atau orang pribadi tersebut memang langsung diminta untuk pilot, ya kalau permintaannya pilot. Nah, biasanya kalau untuk permohonan pilot ini itu dimungkinkan untuk dilakukannya kasasi, ya. Sementara kalau permohonan PKPU itu tidak bisa lagi kasasi sesuai dengan pasal 235, ya. Jadi untuk permohonan PKPU-nya sendiri kalau sudah dikabulkan itu tidak ada upaya hukum apapun. Tapi kalau mohon pilot itu masih bisa untuk kasasi. Nah, apabila ada salah satu individu atau satu perusahaan diajukan oleh dua kreditur, satunya itu Tempo, yang satu mohon PKPU, yang satunya lagi mohon pilot, maka yang permohonan PKPU lah yang harus didahulukan. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Nah, di sini biasanya memang si pemohon bisa saja menunjuk, ya, memohon agar dia mengajukan agar beberapa pengurus, misalnya 2 atau 3 orang dapat ditunjuk, ya. Dan ini biasanya pengadilan dapat mempertimbangkannya dan bisa mengabulkan, begitu, ya. Dan debitur pun bisa mengajukan. Nah, yang jadi masalah, seorang pengurus atau kurator memang harus bekerja secara independen, ya. Jadi dia nggak boleh memihak. Nah, disinilah perannya pengurus dengan kurator. Nah, bedanya kalau pengurus itu sifatnya dalam PKPU masih duit tunggal. Jadi begitu putusan itu dikabulkan, maka demi hukum saat itu juga debitur tidak boleh melakukan pembayaran kepada siapapun, ya. Tidak boleh melakukan pembayaran kepada siapapun. Jadi namanya juga ditunda dulu sampai terjadinya, kalau terjadi homologasi, baru nanti pembayaran dilakukan sesuai dengan homologasi atau kesepakatan perdamaian yang terjadi. Nah, kalau pilot juga sama, cuma bedanya kalau pilot itu biasanya bisa dilakukan dengan pemberesan, ya. Tapi tidak semua pilot berakhir dengan pemberesan. Ada juga yang kurator melakukan going consent terlebih dahulu. Apa itu yang dimaksud dengan going consent? Going consent adalah perusahaan yang pilot tersebut masih tetap berjalan, ya. Masih tetap berjalan. Nah, kurator yang menjalankan tentunya jadinya, ya kan, karena si debiturnya kan sudah pilot, berarti di bawah pengampuan kurator. Nah, hasilnya nanti bisa dibagikan kepada para kreditur. Nah, jadi tidak selamanya pilot itu harus selalu langsung pemberesan, nggak. Bisa ada kalanya belum tidak langsung pemberesan tapi going consent terlebih dahulu. Ya, saya ambil contoh, seorang kurator atau pengurus harus memaksimalkan modal pilot. Ada apartemen yang pilot tapi dia udah jadi, atau perusahaan tekstil. Ya, tentunya kalau apartemen itu kan perlu perawatan dan sebagainya, ya perlu disewakan. Nah, ketika disewakan kan uang sewanya itulah dibagikan untuk melakukan pembayaran kepada para kreditur, ya. Tapi dilakukan harus seluruhnya, nggak bisa hanya sebagian orang dan sebagainya, itu nggak bisa secara proporsional, ya. Nah, kalau dilakukan pemberesan dijual, ya artinya memang dibagi-bagi. Kalau memang pada akhirnya memang ini mau tidak mau memang harus dilepas asetnya dan uangnya dibagikan, kan begitu. Nah, ini yang saya ambil contoh, ya. Ya, disinilah kejelian seorang kurator memang harus betul-betul jeli, atau pengurus, ya. Nah, kemudian ada kalanya seorang debitur itu diduga kita nggak boleh selalu menuduh itu demi untuk menghindari adanya kerugian, atau dia memang diduga sudah tidak mau membayar hutang lagi, jadi diduga dia melakukan pilot atau PKPU yang direkayasa. Nah, kalau ada dugaan-dugaan itu terbukti, tentunya bisa dilakukan upaya pidana. Ya, taruhlah misalnya suatu perusahaan mengajukan dirinya untuk di PKPU, atau dia suruh temennya untuk mem-PKPU dirinya. Kemudian dikabulkanlah itu. Nah, ternyata setelah negosiasi segala, keluarlah homologasi segala macam,
ternyata di kemudian hari terbukti aset dia jauh lebih besar, harusnya dia bisa bayar sekaligus. Bahkan si pemilik perusahaan itu diduga masih memiliki mobil Ferrari misalnya ya, masih punya mobil Lamborghini dan sebagainya yang aset-asetnya masih luar biasa. Nah di sini terlihat ada dugaan rekayasa ternyata karena sebagian uang perusahaan ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah itu bisa kita lakukan pidana, ya pidana misalnya kita laporkan ke kepolisian dugaan penggelapan dan cuci uang. Nah itu bisa diproses. Nah untuk itulah memang diperlukan keterbukaan. Apakah PKPU ini betul-betul murni atau PKPU ini diduga rekayasa? Nah kalau PKPU ini murni, ya sudah sepantasnya lah menurut saya homologasi terjadi. Dan apabila terjadi homologasi atau kesepakatan perdamaian tersebut, memang harus dilakukan dengan win-win solution. Ya, di mana tidak ada yang merasa kalah atau menang, masing-masing mengalah dan dituangkan dalam satu kesepakatan yang mana nanti terjadi homologasi, ya, yang mana nanti juga dibacakan dalam putusan. Nah itu harus dilaksanakan. Jadi apabila homologasi itu tidak dilaksanakan, maka kita bisa minta pembatalan homologasi. Jadi tidak otomatis dia langsung pilot enggak ya, tetap perlu sidang lagi. Nah kalau kita melakukan pembatalan homologasi artinya dia pilot, ya. Nah itu yang perlu saya sampaikan. Nah strateginya bagaimana? Nah memang disinilah perlu kekompakan daripada kita, ya para kreditur. Karena patut diduga kadang-kadang debitur itu mengeluarkan lawyer-lawyer yang murah atau gratis. Nah ini yang repot. Kenapa? Ya karena kalau sekarang lawyernya diduga dibayar oleh debitur dan menjadi yang ngasih kuasa kreditur tapi yang bayar debitur, tentu dia barangkali lawyer ini akan membela kepentingan dari debitur tersebut. Nah kalau udah terjadi seperti itu, akan dirugikan si kreditur. Saya ambil contoh. Misalnya suatu apartemen yang dijual beberapa unit itu pembangunannya belum selesai-selesai. Diduga uangnya misalnya digunakan untuk kepentingan bisnis atau usaha daripada si pemilik proyek perumahan tersebut. Kemudian diajukanlah PKPU. Dia minta supaya udahlah kita dikasih kepercayaan membangun 5 tahun lagi baru diserahkan. Nah, akhirnya konsumen sebetulnya dirugikan. Kenapa? Karena seharusnya kalau uang itu tidak dialihkan untuk bisnis yang lain atau tidak dialihkan untuk kepentingan-kepentingan pribadinya, sebenarnya apartemen itu bisa selesai tepat waktu. Tapi dia sekarang jadi minta 5 tahun. Bayangin kalau pinjam uang ke bank dalam 5 tahun itu harus bayar bunga berapa? Sekarang uang daripada konsumen yang seharusnya udah jadi apartemen dan punya nilai ekonomis daripada para pembeli unit tersebut jadi tidak dapat digunakan unitnya dan uangnya menjadi nyangkut, boleh dibilang akibat diduga digunakan untuk kepentingan-kepentingan daripada si pemilik itu sendiri. Nah inilah yang kita harus waspada. Apakah ini benar dia PKPU karena pandemi atau sebetulnya uangnya dipakai untuk bisnis yang lain? Nah itulah makanya kita para nasabah harus jeli, harus kompak di dalam memilih advokat. Untuk itu saya menyarankan carilah advokat yang memahami PKPU dan kepelitan. Dan kalau kita mau lihat secara untuk gampangnya ya carilah advokat yang memang dia sudah jadi pengurus dan kurator juga. Dalam artian memiliki sertifikat pendidikan, sudah lulus pengurus dan kurator, meskipun tidak tertutup kemungkinan ada lawyer juga yang memang menguasai. Tapi kan itu sulit, mungkin dari sekian banyak ada cuma berapa orang lah. Tapi kalau keuntungan memilih advokat yang memang juga sudah memiliki sertifikat pengurus dan kurator, dan carilah advokat tersebut yang sudah pernah menjadi kuasa hukum debitur, sudah pernah menjadi kuasa hukum pemohon, sudah pernah menjadi kuasa hukum para kreditur lain, sudah pernah juga duduk sebagai pengurus dan kurator. Kenapa? Karena kalau mereka sudah pernah mengalami hal-hal seperti itu, tentunya mereka punya pengalaman. Mereka sudah merasakan posisi-posisi tersebut.
sehingga mengetahui dan memahami mengenai strategi-strategi tersebut. Tapi kalau cuma lihat di satu sisi saja, kadang-kadang dia nggak tahu di sisi lainnya, sehingga diduga dia kurang memahami tentang strategi-strategi kalau duduk di posisi-posisi sebagai pengurus kurator dan duduk di posisi-posisi apakah dia sebagai advokat debitur atau tidak. Nah, contoh seorang advokat, ini mah contoh ya, advokat yang nggak paham PKPU, begitu sidang rapat kreditur pertama, jadi namanya rapat bukan sidang ya, rapat kreditur pertama sudah minta ganti pengurus kurator. Bagaimana pengurus atau kurator bisa diganti kalau hasil suaranya saja kita nggak tahu kalau mau di voting ini bisa atau tidak. Karena untuk ganti pengurus atau kurator kan ada syaratnya juga, misalnya harus lebih dari setengah, misalnya harus setuju. Nah kalau suaranya nggak ada, bagaimana bisa mengganti pengurus atau kurator, ya kan? Nah inilah yang harus dipahami. Nah, jadi baru bisa tentunya kalau sudah muncul dari ketahui yang suaranya segala macam udah berapa, udah bisa dihitung jumlahnya, ya kan? Dan memang fairnya kita mesti kasih kesempatan dulu pengurus dan kuratornya bekerja. Nah, cuman yang jadi masalah kadang-kadang patut diduga kita ini digiring. Sudahlah, daripada nanti dapatnya kursi atau meja saja, lebih baik sekarang setuju saja kalau serah terima unit 5 tahun lagi. Nah ini diduga ada dugaan-dugaan penggiringan dan konsumen ditakut-takuti, ya, ditakut-takuti bahwa nanti kalau pilot akan merugikan. Padahal enggak, kalau dia pilot ya mungkin kita juga makanya di sini harus jeli dan kita harus minta transparansi. Transparansi itu ya kita minta dong laporan keuangan. Laporan keuangan ini kebetulan sudah diaudit akuntan publik. Ya, nah di sini kita bisa lihat kemana uang kita selama ini kita store, baik sebagai DP ataupun angsuran. Apakah betul semuanya digunakan untuk pembangunan apartemen atau ada yang sebagian dialihkan ke perusahaan lain. Nah dari transparansi inilah kita tahu, disitulah kita bisa bersikap. Apakah kita memilih homologasi atau pilot. Nah kalau ternyata ada kecurangan dan diselewengkan dana kita, ya lebih baik daripada homologasi mending pilot. Nah apakah pilot kita rugi jadi cuma dapat kursi meja? Ya enggak. Kalau dia pilot, kemudian kita mengajukan laporan pidana karena adanya dugaan rekayasa tersebut dan ada dugaan penggelapan uang kita dan ada dugaan cuci uang, maka akan diproses hukum. Dan yang diproses hukum tidak hanya perusahaannya aja, tapi juga kepada pribadi-pribadinya. Pribadinya itu dapat diproses secara hukum pidana. Nah inilah yang bisa kita lakukan. Dan kalau itu terbukti bahwa memang ada kerugian-kerugian timbulkan oleh para pengurus perusahaan tersebut, misalnya direktur dan komisaris, ya tentunya bisa kita tuntut juga sampai harta pribadi daripada direktur dan komisaris tersebut, tidak hanya PT-nya saja. Ya, tapi kalau dia pilot memang betul-betul karena keadaan, karena pandemi, betul uangnya udah diaudit, uangnya memang dipakai untuk ngebangun, tapi karena keadaan lah yang terjadi. Nah, itu memang kita juga lihat itu memang fair. Ya mungkin kita juga bisa aja kasih kesempatan juga, kita setuju ya homologasi bahwa penyerahan unit bisa 2 tahun lagi dan sebagainya, itu bisa aja. Karena dia sudah fair, dia sudah transparan, kan begitu. Tapi kalau dia tidak fair, tidak transparan, ya jangan ragu kita tolak perjanjian homologasi tersebut. Ya walaupun demikian, makanya di sini kita harus bijaksana. Nah, pengurus yang independen tentunya juga akan bekerja dan profesional. Dia juga akan memberikan pandangan dan yang di tengah dan netral baik kepada debitur maupun kreditur. Nah, disinilah yang perlu kita pahami sama-sama. Nah untuk itulah kita harus berhati-hati dengan dugaannya adanya lawyer gratis yang kadang-kala juga bahkan patut diduga juga belum tentu memahami mengenai PKPU dan kepailitan, karena mungkin mereka pun belum tentu juga sudah lulus pendidikan pengurus dan kurator. Bukan artinya yang sudah lulus pendidikan pengurus dan kurator artinya 1000% lebih pintar daripada advokat biasa. Enggak, kalau advokat biasa itu juga mau belajar ya bisa jadi dia pun memahami ya. Tapi kan biasanya kayak seperti sekolah akan lebih
tepat kalau kita pilih dengan suatu pembuktian, karena untuk mengukur keilmuan seseorang itu kan sulit. Contohnya kita untuk membangun rumah mungkin mencari insinyur, tapi ada juga orang yang bukan insinyur bisa bangun rumah. Tapi kan kita susah untuk membuktikan orang itu benar insinyur atau bukan, dan dia benar bisa bangun rumah atau bukan. Ya kalau cari yang kemampuan saja memang mungkin ada beberapa orang walaupun dia tidak memiliki gelar tapi dia rajin belajar, ya bisa juga dia memahami. Tapi kan jumlahnya sedikit, tidak banyak. Ya kan? Tapi kalau yang kita yakin ya memang sudah menempuh pendidikan, ya kita pasti yakin kalau dia memang seorang yang kita bisa menentukan arsitek. Tentu kita lihat ada orang yang memiliki jasa arsitek, ya kita lebih yakin. Seorang dokter ya kita tunjuk dokter ya karena dia memang sekolah kedokteran. Sama seperti kalau kita mau ke dokter jantung. Ya kalau dokter jantung tentu seharusnya menangani kan orang-orang yang sakit jantung. Nah jangan sampai yang sakit jantung ditangani oleh dokter umum. Itu contohnya. Nah inilah yang saya perlu jelaskan, kita hati-hati juga di dalam memilih advokat. Ya, meskipun bukan saya bilang nggak ada advokat yang mumpuni ilmunya, meskipun dia tidak lanjut pendidikan pengurus dan kurator ya, tapi ini yang saya bilang rata-rata. Tentu akan lebih betul kalau memang advokat tersebut memang pengurus dan kurator juga, jadi dia tahu dari segala segi. Dan seperti tadi yang saya bilang, dia pernah duduk di posisi membela debitur, pernah duduk sebagai di posisi membela kreditur, ya, atau pernah jadi pemohon, pernah jadi kurator pengurus. Ya dia udah tahu semua strategi-strateginya. Inilah yang kita perlukan. Dan tentunya para kreditur di sini harus kompak dalam kita memilih seorang advokat ini. Jadi advokat ini kalau mumpuni memahami keilmuannya, tentu kita juga akan dengan betul-betul, misalnya ya kita mesti kompak minta laporan keuangan supaya transparan. Jangan mau tanpa lihat laporan keuangan tiba-tiba kita digiring, pokoknya percaya aja dalam 5 tahun ini baru diserahkan unit. Nah itu akan merugikan kita semua. Jadi ya justru kalau ada nggak serahkan, kita harus berani minta. Kalau Anda tidak serahkan laporan keuangan, kami semua di sini akan vote pilot. Dan apabila pilot saudara diduga melakukan cuci uang, kami tuntut perdata juga sampai kekayaan pribadi saudara, dan saudara kami laporkan pidana juga. Nah itu ya kan. Nah tapi kalau memang betul transparan, oke, kita bisa bicara. Nah itulah ya salah satu yang menurut kami suatu ketegasan. Nah, di sini ya memang bisa juga seorang debitur menawarkan apakah dikembalikan uang si para pemilik unit ini dengan beberapa tahap, ya kan. Nah, ternyata kita lihat dia memang betul-betul ada etikatnya dikembalikan, ya sudahlah, unitnya jadi nggak jadi kita terima karena nggak mungkin dilanjutkan, atau dia memang lanjutkan tapi secara fair minta waktunya tambahannya nggak terlalu lama misalnya, ya kan. Dan kita lihat ya betul karena uang kita memang digunakan waktu itu untuk membangun, tapi karena kondisi pandemi memang dia mengalami kesusahan. Jangan yang tadi saya bilang, sebetulnya uang tersebut diduga digunakan malah untuk bisnis-bisnis dia yang lain atau untuk keperluan pribadi lainnya. Nah inilah yang saya mau sampaikan. Nah kemudian dampaknya ya memang kalau pilot tadi yang tadi saya bilang ya, jadi seorang kurator kemudian bisa melakukan going concern juga, sebetulnya nggak serta-merta langsung pemberesan. Dan kalau toh dilakukan pemberesan ternyata ada dugaan-dugaan rekayasa yang nggak betul, ya tadi saya bilang masih bisa ada upaya hukum lainnya seperti pidana dan sebagainya. Ya, nah disinilah saya bilang para nasabah semuanya harus jeli di dalam memilih advokatnya, harus kompak dan harus betul-betul berhati-hati. Nah di sini juga perlu saya jelaskan bahwa seorang pengurus yang kelihatan tidak profesional itu bisa dilakukan penggantian. Ya, penggantian misalnya ya dengan ya di jumlah lebih dari setengah itu bisa ya mengajukan penggantian apabila dibuktikan memang pengurus ternyata tidak independen. Kemudian di sini kita pun bisa memberikan waktu perpanjangan. Jadi waktu PKPU adalah 270 hari, tapi pada saat pertama kali dikabulkan waktunya adalah 45 hari dalam PKPU sementara. Nah kalau kita lihat dalam PKPU sementara ini ternyata memang tidak dimungkinkan, dipaksakan untuk voting, homologasi, pada audit segala macam itu belum keluar, boleh aja dilakukan suatu perpanjangan.
Misalnya perpanjangan kita minta 30 hari lagi dan sebagainya. Nah itu sama caranya dengan dilakukan voting untuk perpanjangan itu, yaitu 2/3 dari jumlah seluruh tagihan dari anggota yang hadir dan dari setengah plus 1. Kalau disetujui perpanjangan ya diperpanjang lah, nggak disetujui ya langsung voting proposal. Voting proposal disetujui homologasi, tidak disetujui artinya pilot ya kalau nggak disetujui ya. Nah itulah yang perlu saya sampaikan. Jadi di sini saya pikir ya kita mesti sama-sama kompak dan betul-betul saling mengingatkan. Ya untuk saya sendiri berpengalaman untuk beberapa perkara di mana saya juga memang udah pernah jadi kuasa hukum daripada debitur, saya pernah jadi kuasa hukum dari para kreditur, saya pernah jadi pemohon, dan saya pernah jadi kurator dan pengurus. Beberapa perkara, salah satunya saya berhasil mendamaikan suatu perkara perusahaan air yang berakhir dengan homologasi. Itu saya pernah bertugas juga sebagai pengurus. Kemudian saya pernah jadi kuasa debitur perusahaan tekstil juga. Ya, kemudian untuk investasi saya pernah jadi pemohon ya beberapa perusahaan investasi. Kemudian pernah mewakili nasabah juga untuk masalah-masalah apartemen seperti apartemen Jardin, apartemen Panghegar, itu saya pernah tanganin. Dan untuk apartemen Panghegar akhirnya para pemiliknya mendapatkan unitnya, dan yang untuk unitnya yang belum jadi ada yang juga akhirnya uangnya dikembalikan utuh 100%. Nah, salah satunya yang berhasil saya tangani adalah menangani masalah seputar apartemen Panghegar ketika dimohon PKPU dan akhirnya pilot. Ya, nah itu tapi kita berhasil membela para nasabah kita untuk dapatkan unitnya. Kebetulan waktu itu saya sendiri juga sebagai korban, sebagai pemilik unit. Sama di Lavanya Amaya ini, saya sendiri juga selain sebagai lawyer, saya juga korban karena saya juga pembeli unit juga. Jadi sebenarnya selain sebagai lawyer ya, saya juga berjuang juga ya karena untuk ya diri saya sendiri juga kan begitu ya. Jadi disinilah kita mencoba untuk kompak semuanya, dan apabila nanti ada pertanyaan boleh tanya kepada saya. Untuk latar belakang pendidikan mungkin perlu saya jelaskan. Saya lulus dari Universitas Katolik Parahyangan dalam waktu 3,5 tahun. Waktu itu menjadi salah satu lulusan tercepat jurusan Hukum Ekonomi dan Bisnis. Kemudian saya dapat beasiswa, setengahnya dibantu ya, setengahnya lagi memang sendiri. Saya ambil Master Hukum Kesehatan di Sugio Pranoto, dan kemudian saya juga ambil lagi doktor untuk pidana, hukum pidananya. Saya sebagai lulusan tercepat di Pasundan, dan saat ini kami sudah memegang beberapa perusahaan baik di Bandung, Jakarta, dan Yogyakarta. Kantor hukum kami ada di 3 tempat juga. Kalau di Bandung depan Tol Bobatu, di Jakarta di Kemayoran, Cipta Office Tower, untuk Jogja di Jodipati. Tapi yang betul-betul sudah benar-benar aktif sekali ya di Bandung dan Jakarta. Jadi para nasabah kalau nanti ada yang mau bertanya langsung, para klien ataupun para pemilik unit, silakan bisa nanti bertanya langsung kepada kami. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, salam sehat, mudah-mudahan kita dapatkan hak kita kembali ya. Terima kasih.